Yang ini kencang kan? Ya, kencang ya. Udah. Oke. Jadi harga sahamnya 20.000 sekarang kan. Tahun depan diperkirakan naik jadi 22.000. Jadi kita simbolkan eh, pakai simbol apa ini saya? Mau saya pakainya PV, PV. Ya, PV kan boleh, oh boleh juga. PO kan berarti price sekarang kan, price nol boleh juga, boleh. Nggak masalah mbak, boleh. Anda mau kasih PO, PV, mau apa boleh. Atau bahkan ditulis nilai sekarang gitu juga boleh. Nah kemudian nilai sekarang atau PO 20.000, kemudian dividennya 4.000 kita simbolkan D. Lalu tahun depan harganya diperkirakan naik menjadi 22.000. Nah, sudah ada rumusnya ya untuk mencari return rate atau R ya kan. Bentar, saya mute dulu supaya nggak berisik. Nah, kalau berisik, telinga saya juga sakit. Nah, oke. Rumusnya R, ya, return rate sama dengan dividen dibagi harga saham sekarang ya, PO ditambah P1 dikurangi P0 dibagi P0. Nah, ini saya pakai simbol yang tadi ya, P0 dan P1. Setelah itu kita masukkan aja dividennya 4 juta ya kan, dibagi nilai saham sekarang 20.000 ya. Lalu habis itu nilai saham ke depan 22.000 dikurangi dengan nilai saham sekarang 20.000 dibagi nilai sekarang yaitu 20.000. Ini kalkulasi saya benar nggak? Benar nggak? Kok ada yang salah nggak? 2.000 dibagi 20.000 benar ya? 10 benar. 10 benar ya. Tapi paham ya, ini dapat 1/5. Oke, ya udah bagus berarti. Terus dapat 3/5 tahu ya? Tahu kan? Jadi ini penyebutnya pembilang atau penyebut sih yang bawah itu disamakan ya. Disamakan jadi 10 semua. Nah, kalau 5 ini dijadikan 10 kan berarti dikalikan 2. Jadi 2 kalikan 1 2 ditambah 1 ini jadinya 3. Jadi 3/10 itu sebetulnya bukan 3% ya, tapi 30%. Jadi 3/10 kalau kita jadikan persentase itu 30%. Nah, tapi nggak ada pilihannya. Tapi nggak ada pilihan 30%. Nah, mungkin bisa jadi lupa kan mereka kasih nol. Nah, yang kita mendekati lah. Yang mendekati ya tiga, tiga itu kan yang A ini. Bisa dipahami nggak? Bisa dimengerti nggak ini soalnya? Rumusnya bisa paham? Coba rumusnya tadi masih ingat nggak? Yang tadi rumus cari R. Bukan P1 kurangi PO. Oh, boleh. Jadi yang depan dulu ya, yang belakang dulu ya. P1 kurangi P0. Boleh. Per belum diper dulu. Per
P0 ya kan, P per P0. Jadi kan P1 dikurangi P0 per P0 gitu kan, ditambah ini kan ini per P0 nih. PV kan P0 kan? Nah, per 20.000 dulu kan. Terus ditambah dividennya per 20.000. Nah, itu rumusnya seperti itu. Gimana? Gimana, Mbak? Sorry. Satu titik 34. Terus ketemunya berapa? Oh, 30% sama ya. Oh, Mbak pakai rumus yang itu, yang B0 itu sama dengan itu. Halaman berapa? Oh, oh ya bisa berarti ya, ketemunya sama ya. Oke, oke. Oh ya boleh. Itu sebetulnya kan Bentar. Nah itu boleh itu bisa juga pakai rumus itu. Oke, sampai di sini jelas. Jadi itu R-nya ya, return date-nya. Oke, terus soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 itu kita membahas mengenai analisis rasio keuangan. Ini kalau saya lihat dari tiap semester pasti keluar ya untuk rasio keuangan. Jadi tolong diingat-ingat rumusnya. Ya, nanti akan saya review sedikit ya, sudah saya siapkan materinya. Mungkin nanti kita akan bahas sama-sama untuk mengingat. Oke, soalnya jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya tugas dari manajer keuangan itu adalah melanjutkan pekerjaan dari accountant. Jadi kalau accountant itu kan tugasnya mencatat ya. Lah dari catatan itu nanti dihasilkan laporan keuangan kan, ada neraca, ada laporan perubahan kas dan lain sebagainya. Nah, dari laporan-laporan yang dihasilkan oleh accountant ini kemudian oleh manajer keuangan itu dipelajari gitu ya. Dipelajari, lalu dari sini menjadi sebuah pertimbangan untuk memutuskan satu kebijakan untuk perusahaan. Nah, untuk memutuskan itu perlu dilakukan analisis rasio keuangan. Ya, jadi analisis rasio keuangan itu adalah salah satu alat ya untuk membuat satu keputusan. Jadi dari rasio ini perusahaan akan bisa menggambarkan keputusan yang paling baik. Ya, nanti kita akan bahas setelah kita
jawab dulu ya soalnya ini. Jadi ini ada PT ABC, ini adalah neraca 31 Desember 2015 dan 2016. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri ini tahun 2015 dan sebelah kanannya tahun 2016. Di sini juga untuk bagian sisi yang pasifa ya, tahun 2015 dan tahun 2016. Jadi neraca yang baik itu kalau Anda amati ya, di koran-koran itu biasanya PT-PT itu kan, PT Indofood, PT apa, mereka juga akan terbitkan neraca. Nah kalau Anda amati pasti nggak mungkin mereka tuh nulisnya cuma tahun 2006 aja gitu, nggak mungkin. Pasti mereka minimal buat 2 tahun ya, ada yang buat 3 tahun bahkan ya. Nah tujuannya apa, ada yang tahu nggak kenapa kok mereka membuatnya kok tahun sebelumnya juga dibuat? Tujuannya supaya bisa untuk membandingkan kan, gimana aktivitas perusahaan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, kinerjanya seperti apa. Jadi seperti itu kita namakan benchmarking ya. Jadi kalau Anda pernah dengar kata-kata benchmark itu artinya membandingkan ya, benchmarking untuk financial ya, financial. Jadi untuk financial benchmarking ini Anda bisa lakukan internal ya. Dari internal itu dari Anda membandingkan posisi keuangan Anda tahun sebelumnya seperti apa, itu internal. Jadi kalau eksternal itu artinya Anda membandingkan dengan pesaing Anda ya, misalnya PT Indofood dibandingkan dengan kompetitornya misalnya mie sedap. Nah dari sini juga bisa dilakukan benchmarking atau membandingkan. Oke, langsung saja ke soalnya. Siapa mau baca? Mbak Kanti nggak bisa ada suaranya nih kayaknya nih. Mbak Nuryati. Dibaca Mbak soalnya Mbak. Saya cuma mau memastikan Anda masih terjaga. Belum tidur. Ada? Bisa suaranya? Jangan lupa ditekan yang gambar mic itu. Kalau nggak ditekan gambar mic, nggak bisa keluar suaranya. Oke, kayaknya sudah tidur ini. Sudah saya bacakan aja. Berapa debt to equity ratio untuk PT ABC pada tahun 2016? Jadi artinya kita perlu melihat fokuskan ke tahun 2006. Bukan 2016, 2006. Lalu yang ditanyakan adalah rasio debt to equity. Artinya apa? Apa dibandingkan ke apa? Debt itu apa sih? Debt itu apa sih debt? Debt itu utang. Lalu dibandingkan dengan equity. Equity adalah modal. Jadi dari sini kita bisa dapatkan rumusnya adalah untuk mencari rasio debt to equity ratio, rumusnya adalah total utang dibagi dengan total modal. Total utang dibagi total modal. Total utangnya berapa Mbak?
114,5. Ya, jadi utang di sini ya utang jangka panjang dengan utang jangka pendek. Nah, utang jangka panjang itu kan ada satu item sendiri. Lalu utang yang atasnya itu atau kewajiban lancar atau utang lancar itu jadi satu item dengan jumlah 1145 itu kan, 0,5. Nah, itu kita perlu tambahkan itu untuk mendapatkan nilai total utang keseluruhan sebesar 214.5, ya kan? Sekarang kita hitung total modalnya berapa? Totalnya, oke. Lalu setelah itu kita bagikan ya, 214,5 kita bagi 208,5, ketemunya 1,028. Lalu dibulatkan, jadi 8 kan jadi 3. Untuk pembulatan sebetulnya aturannya itu kalau 5 ke atas ya, 5 itu juga boleh. Jadi angka 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Jadi misalnya gini, 28 ya. 8 itu kan lebih dari 5 itu. Jadi dibulatkannya ke atas. Jadinya duanya tambah 1 jadinya 3. Jadi kalau Anda lihat kayak gini ya, rasio PT ABC itu 1,03 untuk debt to equity ratio. Apa yang bisa Anda simpulkan dari perusahaan ini, dari PT ABC ini? Apa? Kesimpulan Anda apa? Rasionya 1,03. Jadi kalau Anda sebagai manajer keuangan nih, Anda melihat perusahaan ini itu seperti apa? 1,03 itu artinya apa? Anda melihatnya seperti apa? Arti ini 1,03 untuk artinya apa? Anda melihatnya seperti apa? Oh, imbang ya. Apa? Loh, lihat dulu yang dibandingkan apa sama apa. Nah, utang sama modal sendiri kan. Berarti kalau 1,03 lebih banyak utangnya atau lebih banyak modalnya sendiri? Lebih banyak modalnya. Hah? Utangnya lebih gede. Betul. Yang utangnya lo genah ketok lo ya. Total utang 214, ya kan? Total utang 214,5, total modal 208, gede utangnya. Nah, berarti kalau Anda lihat rasio seperti itu, perusahaan ABC itu berarti kakean utang gitu kan. Bener ya? Ya. Kira-kira rasionya ya, bukan utangnya, maksudnya rasionya ya. Nah, jadi artinya apa? Perusahaan ini kebanyakan modalnya itu didanai oleh utang. Kira-kira konsekuensinya apa kalau perusahaan itu modalnya itu didanai dengan utang? Kan Anda harus berpikir ke sana kan? Nah, kira-kira apa kalau misalnya
Oke, yang ngomong baru ditekan mic supaya nggak berisik. Kira-kira apa? Konsekuensinya apa? Kalau misalnya sebuah perusahaan modalnya itu didanai lebih gede, ya kan, dari utang. Jadi modalnya didapatkan dari utang. Konsekuensinya apa? Kira-kira perusahaan kalau utang bayar bunga nggak sih? Bayar kan? Iya dong. Sekarang siapa yang mau minjemin tanpa bunga kan? Apalagi bank. Mereka pasti komersil. Nah, jadi konsekuensinya kalau perusahaan itu modalnya didanai oleh utang, artinya perusahaan itu akan menanggung beban bunga utangnya gede. Nah, jadi sebagai manajer keuangan, apa saran Anda ke depannya? Kalau bisa melihat kondisi seperti ini ya, apa yang bisa Anda sarankan? Nambah utang lagi atau gimana? Atau ngurangi utang atau apa? Atau misalnya, biar nggak utang kita jualan obligasi gitu kan, atau jualan saham. Anda menyarankan apa? Atau nggak apa-apa utang aja, utang aja terus nggak apa-apa. Pokoknya kita bisa bayar. Gimana? Nggak salah juga ya. Gini, kalau berpikir seperti itu nggak apa-apa. Utang aja terus nggak apa-apa, asalkan kita bisa bayar. Karena apa? Loh, gini, kalau kita mau ngomong apa tadi, memperbesar usaha. Nah, itu kan butuh dana, Mbak. Butuh modal kan, bener ya? Lah sekarang utang lagi berarti kan isinya kan gitu. Lah mau nggak modal sendiri juga nggak ada kok. Modal sendiri aja utang gitu ya, masih utang. Kalau mau memperbesar usaha, ya berarti harus gimana caranya? Ya sebetulnya nggak harus utang sih, bisa utang ya, bisa juga itu go public, jual saham, go public. Ya, go public itu artinya kita kan menjual saham di perusahaan kita ke umum kan. Nah itu bisa juga, dan itu nggak utang ya, cuman itu artinya kepemilikan perusahaan itu bukan punya private lagi kan, bukan punya kita sendiri lagi, tapi juga orang luar kan. Nah konsekuensinya apa? Oh nggak bisa. Itu kan ada manajemennya. Sekarang yang manajemennya kan kita. Kita mau jual berapa bagian kan terserah kita. Ya kan? Oh kita jualnya itu aja 5% aja. Ya kan nggak mungkin kan mereka akan menguasai perusahaan kita. Kita masih punya 95% kok. Kita jual 5% lah, nggak apa-apa untuk kita dapatkan modal tambahan untuk melakukan usaha. Tapi bisa jadi seperti itu ya. Mungkin karena manajemennya kan nggak benar ya. Akhirnya utang butuh dana tapi nggak selalu kurang terus ya, akhirnya ya, mau nggak mau akhirnya dijual semua kan sahamnya. Akhirnya sudah bukan milik kita lagi. Oke, jadi itu implikasinya ya. Kenapa kita perlu paham mengenai analisis rasio keuangan. Oke, mungkin saya akan bahas sedikit ya. Untuk rasio keuangan itu ada 4 macam. Sebetulnya beda pengarang, beda jenis ya. Jadi ada beberapa literatur, ada yang bilangnya 3, ada yang bilangnya 4, gitu, ada yang bilangnya 5 gitu. Nah saya pakai yang ini, ada 4 macam atau 4 jenis rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio solvabilitas. Itu dari kata solvency. Ya, jadi solve itu artinya apa sih? Can you solve my problem? Gitu ya. Solve itu artinya apa? Solve. Nah, memecahkan gitu kan, memecahkan masalah kan. Makanya kan ada istilah solusi gitu. Solusi itu kan sebetulnya dari kata solve itu kan, solve. Jadi solve itu artinya memecahkan masalah. Nah, dalam lingkup perusahaan artinya memecahkan masalah itu artinya adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya, atau memenuhi
maksudnya untuk bayar utang lah, intinya seperti itu. Di solvabilitas itu adalah untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Jadi semakin gede berarti semakin baik kan. Jadi perusahaan ini memiliki kemampuan yang baik untuk membayar utang. Jadi itu dikatakan lebih besar, lebih baik. Jadi kalau nilai rasio solvabilitasnya itu tinggi berarti baik, sehat ya, perusahaannya sehat. Sebaliknya kalau rasionya rendah itu perusahaannya nggak baik, soalnya nggak punya kemampuan untuk membayar utang. Biasa kalau rendah gitu ya, itu nilainya seperti apa? Kalau rendah tinggi gitu ya, itu nilainya seperti apa? Jadi rasio solvabilitas itu digolongkan rendah kalau seperti apa itu? Nilainya seperti apa? Rasio solvabilitas itu dikatakan rendah, tergolong rendah gitu ya. Kalau nilainya seperti apa? Nilainya di bawah 1. Jadi kalau nilainya misalnya 0,7 gitu ya. Nah itu berarti kemampuan perusahaannya nggak baik gitu kan. Karena apa? Karena kemampuan membayar utangnya lebih rendah dari 1. Nah jadi kalau seimbang itu kan 1 gitu ya. Kalau lebih rendah berarti kan lebih kecil dari 1, bisa 0,9, bisa 0,7, bisa 0,5 gitu kan. Nah itu nggak baik. Tapi ketika rasionya itu menunjukkan di angka atas, 1 ke atas ya, misalnya 1,2 atau mungkin bahkan 10 gitu ya, rasionya 10 ya, berarti itu bagus ya. Jadi perusahaan itu mempunyai kemampuan yang baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Itu jenis yang pertama. Lalu jenis yang kedua adalah rasio aktivitas. Untuk rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset. Jadi bagaimana perusahaan itu mengelola asetnya. Nanti setiap jenis ini ada bagian-bagiannya lagi ya. Jadi tiap item ini nanti ada bagian-bagiannya lagi. Nanti kita akan bahas lebih detail. Rasio aktivitas, kemudian rasio leverage. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Ini hampir sama dengan solvabilitas ya. Tapi kalau solvabilitas itu kan terkait dengan pembayaran. Kalau ini enggak, ini cuma untuk menunjukkan gimana sih perusahaan itu pendanaannya gimana gitu kan. Nah, ini kayak yang soal nomor 5 tadi loh ya. Jadi soal nomor 5 tadi salah satu item dalam jenis yang ini, rasio leverage keuangan. Lalu satu lagi adalah rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Terus kita akan lihat beberapa itemnya. Ini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu hampir sama ya, atau boleh dikatakan sama dengan rasio solvabilitas. Hanya istilahnya aja yang kita boleh pakai. Dua-duanya boleh kita pakai. Nah, untuk rasio likuiditas itu ada beberapa itemnya ya. Ada rasio lancar, ada rasio cepat, ada perputaran piutang, ada perputaran persediaan. Nah, item-item ini itu bisa kita pakai untuk melihat rasio likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Nah, misalnya rasio lancar. Apa ya bahasa Inggrisnya saya lupa. Bukan quick ratio apa ya? Current ratio kalau nggak salah ya. Current ratio benar. Ya. Rasio lancar